Halo, saya Ahmad Al-Ghifari. Saya dari kelas 2E Manajemen dan NPM saya adalah 1200-2016-2. Dan kali ini saya akan menjelaskan tenaga migran di Indonesia dan beberapa pertanyaan dari sini. Seperti yang kalian ketahui, fenomena tenaga migran di Indonesia itu sebagai contoh kita bisa lihat di sinetron Dunia Terbalik. Dunia Terbalik bercerita antara mindset dan budaya itu seolah bersatu untuk menjadi tenaga migran Indonesia. Oh iya guys, tenaga migran Indonesia ini tentunya juga ada sisi positifnya juga bagi pemerintah. Karena semakin banyak tenaga migran Indonesia yang keluar negeri, maka devisa negara akan semakin bertambah. Tentunya juga di luar sisi positifnya, pasti ada sisi negatifnya, bahkan banyak, seperti kekerasan dalam pekerjaan, seperti perceraian, dan hubungan keluarga yang tidak harmonis, akibat keadaan ekonomi yang semakin tertekan. Tidak hanya itu, ekspektasi tenaga migran Indonesia yang terlalu tinggi dan tidak mencapai realitanya, maka akan terkena depresi, kemungkinan akan melakukan bunuh diri, serta hal-hal tidak terduga yang lainnya. Dari pertanyaan tersebut, apa faktor yang mempengaruhi tenaga migran Indonesia itu bekerja di luar negeri? Ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Saya akan jelaskan sedikit demi sedikit, yakni mindset atau pola pikir. Sebelumnya saya sudah singgung di video menit pertama di Dunia Terbalik. Contohnya mindset atau pola pikir. Bedanya di Dunia Terbalik itu versi budayanya juga ditekankan untuk menjadi tenaga migran Indonesia. Kalau menjadi tenaga migran Indonesia itu akan memperbaiki ekonomi dengan cepat dan solusi yang tepat. Faktanya juga tidak begitu signifikan karena banyak perceraian yang terjadi pada tenaga migran Indonesia. Di luar itu juga, faktor pendidikan berpengaruh juga dalam tenaga migran Indonesia. Banyak lulusan SMP dan SMA yang memengaruhi pikiran untuk menjadi tenaga migran Indonesia yang ingin mendapatkan gaji yang luar biasa pada pendidikan yang tergolong rendah. Selain itu juga faktor kemandirian. Banyak warga Indonesia yang salah berpikir tentang saya setelah lulus SMA atau SMP, saya akan bekerja atau menjadi tenaga migran Indonesia di luar negeri. Padahal, kalian bisa menggali potensi kalian sendiri, membuat suatu usaha sendiri dengan kemandirian dan kreativitas kalian sendiri. Tentunya, itu juga dibekali ilmu yang tepat dan pembimbingan yang kuat. Kemudian ada faktor globalisasi teknologi. Faktor globalisasi teknologi juga mempengaruhi tenaga migran Indonesia. Akibat teknologi dari globalisasi, orang-orang Indonesia yang tidak terlalu memikirkan teknologi masa depan atau teknologi yang terkini, maka akan tertinggal oleh negara-negara yang lain. Akibatnya, tanpa dibekali pengetahuan teknologi yang mumpuni, maka orang-orang Indonesia akan sulit mencapai pekerjaan. Kemudian faktor yang signifikan adalah kemiskinan. Akibat juga dari pembentukan mindset atau pola pikir, faktor kemiskinan dan pengangguran tidak akan berpikir panjang tentang karirnya. Itu adalah beberapa faktor yang mempengaruhi tenaga-tenaga migran di Indonesia bekerja di luar negeri. Next, ke pertanyaan selanjutnya. Menurut International Labour Organization, pekerja migran adalah seseorang yang bermigrasi atau telah bermigrasi dari suatu negara ke negara lain, dengan sebuah gambaran bahwa orang tersebut akan dipekerjakan oleh seseorang yang bukan dirinya sendiri, termasuk siapapun yang biasanya diakui sebagai seorang migran untuk bekerja. Ini diartikan bahwa migran-migran suatu negara bisa dari siapa saja maupun asalnya dari mana. Salah satu contoh migran yang di Indonesia berdasarkan ketentuan pasal 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia, bahwa setiap pekerja migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri harus memenuhi persyaratan sebagai berikut, yakni usia minimal 18 tahun, kemudian memiliki kompetensi, sehat jasmani dan rohani, terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan jaminan sosial, dan memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Salam damai.